Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. Diketahui KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yakut Kholil Qomas. Penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Jadi nanti akan dilakukan penahanan ya, Mas? Tentunya, tapi bukan nanti hari ini ya. Tentunya nanti kita. Tapi dipersanya kapan? Nanti kami akan. Mas, kerugian negaranya berapa, Mas? Saat ini masih menunggu finalisasi dari kawan-kawan BPK. Kita tunggu kalkulasinya sampai nanti selesai. Nanti tentu kami akan sampaikan. Nah, ini alasannya apa? Kenapa penetapan tersangka, sedangkan sebelumnya itu KPK menyatakan akan menetapkan tersangka setelah ada kerugian negara. Apakah ini gara-gara ramai pimpinan KPK ragu-ragu menetapkan tersangka sehingga buru-buru gitu, Mas? Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Ya, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. Mas, tadi disebutkan ada pengembalian uang dari pihak PIHK, itu udah bisa dirinci belum berapa kira-kira sejauh ini yang sudah diterima KPK, karena udah dari lama katanya akan dibuka tapi belum dibuka juga sampai sekarang. Sampai dengan saat ini sudah mencapai sekitar 100 miliar. Ya, ini masih akan terus bertambah. Oleh karena itu KPK terus mengimbau kepada pihak-pihak PIHK, Biro Travel ataupun asosiasi yang masih ragu-ragu, silakan bisa segera mengembalikan terkait dengan uang-uang yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi ini. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menerapkan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Kamis sepanjang tahun 2020.